Polisi mengungkap akal-akalan seorang mahasiswa asal Nusa Tenggara Barat, NTB, bernama Iwayan Agus Suartama alias Iwas alias Agus Buntung, melecehkan 3 wanita. Yang pertama, berdasarkan keterangan korban dalam laporan polisi yang dibuat, Agus mengancam akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya. Hal itu diungkap Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita, Renakta, 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Ajun Komisaris Besar Polisi Nimade Pujawati. Sehingga korban terpaksa mau melakukan persetubuhan, kata dia, Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Wayan Agus, pemuda disabilitas tanpa tangan jadi tersangka. Dia menjelaskan, berdasar hasil penyelidikan, pihaknya mendapat 2 alat bukti yang cukup dan diperkuat dengan keterangan 5 orang saksi. Saksi pertama adalah AA, perempuan yang merupakan teman korban. Lalu IWK, pria penjaga homestay. Kemudian JBL, perempuan yang merupakan saksi sekaligus korban yang mengalami peristiwa yang sama. Lalu La, perempuan saksi yang hampir mengalami peristiwa pidana yang dilakukan Agus juga, serta Y, pria rekan korban. Selain keterangan saksi ini, petugas dalam proses penanganan perkara juga melibatkan ahli psikologi dari Himpunan Psikolog Indonesia, HIMPSI, untuk pemeriksaan mendalam baik terhadap pelapor maupun tersangka, kata dia lagi. Sebelumnya diberitakan, seorang mahasiswa asal Nusa Tenggara Barat, NTB, bernama Iwayan Agus Suartama alias Iwas alias Agus Buntung, ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LPB 166 X 2024 SPK TPO-LDA NTB tanggal 7 Oktober tahun 2024. Tersangka Agus diduga melakukan dugaan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korbannya. Terkait hal ini, Agus buka suara terkait kasus dugaan perkosaan yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka. Agus mengaku heran ditetapkan sebagai tersangka perkosaan dan tahanan rumah. Saya dituduh memperkosa dalam kondisi tubuh saya seperti ini, disabilitas tanpa kedua tangan, kata Wayan Agus dalam perbincangan Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Sekarang saya ditahan 20 hari ke depan di rumah, di mana saya ditahan di rumah ini, dan alat bukti saya belum tahu, alat bukti apa yang dipakai nahan saya ini, sambungnya. Homestay itu udah tahu itu pemilik homestay itu, oh ini bagus gitu. Tahu tapi enggak ada apa ngerespon gitu Oh, karena saya dilihat. enggak ngapa-ngapain, kan ceweknya yang di depan dia yang bayar. Oke, Mbak Detanya ngapain sih? Bagus. Enggak Mbak gitu, Deta. karena kan enggak ada orang mau nanya gitu, karena kan dia nawarin jasa di sana gitu. Nah, ketika di dalam, maaf ini ya, Ya. Ketika di dalam kamar itu kan Bagus merasa ditekan di situ kan? Ya, Kenapa tidak teriak? Gitu? nah gini Bu, posisi kenapa saya tidak, karena kan posisi saya sudah telanjang. Bagaimana mau teriak? Kalau saya teriak kan otomatis masa saya telanjang keluar gitu. Modus Iwayan Agus Suartama, 21, atau Agus Buntung meruda paksa korban seorang mahasiswi di Mataram, NTB terungkap. Kasus ruda paksa ini viral sejak beberapa hari terakhir, bahkan disorot anggota DPR serta pengacara Hotman Paris karena dinilai tak masuk akal. Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas tanpa 2 tangan, bisa jadi tersangka ruda paksa. Melalui pendampingnya, Ade Latifah Fitri, korban mengungkapkan, pelaku dan korban merupakan 2 orang yang sebelumnya tidak pernah saling bertemu. Ia menuturkan, pada saat awal bertemu semua berjalan normal. Tersangka mengajak si korban berkenalan dan mengajak ngobrol. Kemudian menanyakan tentang identitas korban. Tersangka dengan sengaja menunjukkan sepasang kekasih sedang melakukan aktivitas seksual di ruang publik, Taman Udayana, sehingga korban menjadi kaget. Akhirnya korban ketakutan dan dia menangis. Nangisnya korban itu kemudian dijadikan sebagai cara si pelaku untuk membawa korban berpindah tempat. Jadi yang awalnya ngobrol di bagian depan, jogging track, di pinggir jalan banget, akhirnya diajak pindah ke belakang yang sepi, tidak ada orang, tidak ada CCTV, itu turnya. Dalam perjalanan ke bagian belakang, tersangka mulai menanyakan hubungan korban dengan mantan-mantannya. Artinya, tersangka saat ini mengulik personal si korban.
Baru kemudian si korban mulai merasa sedang dicari tahu kelemahannya dan sedikit terintimidasi. Tersangka rupanya sudah tahu banyak tentang hubungan dirinya dengan mantan-mantannya. Korban saat itu sempat menolak untuk melakukan ajakan mandi bersih. Tetapi tersangka, pria difabel, mengancam korban. Dia akan menyebarkan aib korban kepada semua orang. Korban saat itu dalam kondisi tidak stabil pikirannya, tambah ketakutan. Sehingga korban terpaksa mengikuti permintaan pelaku. Akhirnya korban yang sedang dalam kondisi banyak pikiran merasa ketakutan dengan ancaman pelaku, akhirnya mengiyakan ajak pelaku dibawa ke homestay dengan dalih untuk membersihkan diri, ungkapnya. Korban mengakui homestay tersebut dibayar sendiri oleh korban. Tapi saat itu dia dalam kondisi terancam dan disuruh oleh tersangka. Bukan secara sukarela memberi uang untuk membayar homestay, korban mengaku ketakutan, karena jika kabur korban pasti dikejar karena ada interaksi pemilik homestay dengan si pelaku, ujar Ade. Akhirnya di homestay tersebut, tersangka melancarkan aksinya meruda paksa korban yang saat itu dalam kondisi tertekan dan terancam. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Pengacara Hotman Paris Hutapea turun tangan menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB bernama Iwas atau Agus Buntung berusia 21 tahun yang menjadi tersangka ruda paksa terhadap dua orang wanita. Agus diketahui merupakan mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Negeri di Mataram. Diketahui Agus Buntung dijerat pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang menyeret Agus Buntung lantas viral karena kondisinya sebagai penyandang tunadaksa membuat warganet terheran, sebab kondisi Agus Buntung dianggap tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Pernyataan singkat Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa pun beredar di media sosial. Ia mengaku beraktivitas pun masih harus dibantu sang ibunda, seperti mandi, makan harus disuapi, membuka baju, hingga buang air kecil dan besar pun harus dibantu orang tua. Dengan ketidakmampuannya dalam melakukan aktivitas itu, Agus merasa heran atas keputusan polisi. Agus menampik dirinya meruda paksa dua wanita seperti yang ditudingkan kepadanya. Kasus ini pun menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman mengunggah postingan kasus Agus Buntung di Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Ia bersama tim akan mencoba menelusuri kasus tersebut karena menurut Hotman, kondisi Agus yang difabel menjadi hal tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ruda paksa. Hotman mengatakan akan menelusuri kasus yang menyeret Agus tersebut. Sebelumnya diketahui pihak polisi mengaku ada landasan ditetapkannya Agus sebagai tersangka. Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik. Agus dikatakan olehnya menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang atau korban tersebut kemudian tergerak untuk melakukan perintah yang diminta. Kemudian ada unsur menekan suatu kondisi. Korban merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka. Kesaksian ahli juga ikut meningkatkan status Agus dari saksi menjadi tersangka.